We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Oke, hello semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel 90 menit. Kali ini kita akan membahas persiapan timnas Indonesia sebelum menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum ke pembahasan, analisis, dan taktik kedua tim, jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe channel ini agar channel ini semakin bersemangat membuat konten dan informasi kedepannya buat kalian. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan kita kali ini. Yang pertama, suasana tim Indonesia pasca dikerjain wasit. Dari video yang ramai beredar di mana timnas Indonesia melakukan latihan dan mencoba stadion Qingdao, terlihat aura suasana tim begitu cair. Bahkan di antara pemain saling bercanda satu sama lain. Hal itu bagus buat meningkatkan kepercayaan diri pemain, staf pelatih, dan tim sendiri. Pasca dikerjain wasit asal Oman, Ahmad Al-Kaf di pertandingan kontra Bahrain. Bahkan media Cina yang meliput latihan timnas ini juga memuji timnas Indonesia. Media Cina menyebut dengan hadirnya banyak pemain diaspora di timnas Indonesia, fisik pemain timnas Indonesia juga meningkat. Bahkan media Cina juga menyebut latihan timnas Indonesia lebih berisik, bahkan at some point very noisy in a good way. Sedangkan timnas Cina latihannya lebih sunyi. Bahkan media Cina juga menyebut walau timnas Indonesia hanya berlatih 15 menit, dia ngerasa timnas Indonesia sudah beda levelnya dengan dulu. Dari sisi pemain, Kapten timnas Indonesia Zai Ijaz lewat postingan Instagramnya mencuit seusai hasil seri kontra Bahrain membuat caption, "1 poin rasanya kehilangan jujur, tapi tidak ada gunanya mengeluh tentang hal yang sudah terjadi. Semangat. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah belajar dari mereka dan terus maju. Kami akan tetap tegak, dan yang paling penting, kami tidak akan pernah menyerah. Kemenangan kita akan lebih manis akhirnya. Percaya." Terima kasih khusus untuk semua orang yang datang untuk mendukung kami di Bahrain. Keyakinan Zai Ijaz juga diikuti pemain diaspora yang lain. Pemain diaspora baru Indonesia yaitu Mas Hilgers. Ia berkata, "Saya akan memberikan kemampuan 100% saya untuk Indonesia." Tandasnya via skor Indonesia. Tidak hanya Zai dan Miss saja, kemungkinan dan pasti seluruh pemain yang dipercaya Coach Shin untuk turun di laga kontra Cina juga bakal memberikan kemampuan terbaiknya demi kemenangan perdana Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dari sisi pelatih, yakni Coach Sintayong pasca laga kontra Bahrain di mana Indonesia dikerjai habis-habisan oleh wasit, Coach Shin berkata di konferensi pers, "Saya berharap pertandingan berjalan dengan bagus dan diperlakukan secara adil serta wasit mengeluarkan keputusan yang bagus," ujarnya. Dan di sisi lain, Coach Shin juga menyoroti para pemain yang kehilangan fokus atau konsentrasi di menit akhir. Kami telah merefleksi diri kami masing-masing," ujarnya. Kondisi tim sebelum laga lawan Cina pasca pertandingan 2-2 lawan Bahrain, tidak ada pemain yang mendapat akumulasi kartu. Tapi kabar buruknya, salah satu tembok kokoh Indonesia, yakni Jordi Amat, tidak dapat bermain kontra Cina karena mengalami cedera. Dan menurut keterangan manajer timnas yaitu Bapak Sumarji, Jordi Amat akan bertolak ke Malaysia. Menarik melihat formasi Sintayong pasca absennya Jordi.
Apakah Rizky Ridho akan mengisi pos kekosongan pasca ditinggal Jordi, atau bahkan menarik Verdong untuk mengisi posisi LCB? Dan kemungkinan LB bakal diisi Shane Patinama atau Nathan Sho Aon, karena yang kita tahu STY adalah pelatih kaya taktik dan tidak bisa ditebak. Karena lini serang Cina juga sangat menyeramkan. Karena yang kita tahu, di 2 pertandingan terakhir yang sudah timnas Cina jalani, 2 kali mereka selalu unggul duluan, walaupun pada akhirnya kena comeback oleh lawannya. Jadi, timnas Indonesia tidak boleh kehilangan fokus dan konsentrasi di awal pertandingan. Apalagi Cina bisa diperkuat kembali oleh Alan Carvalho, pemain Brasil yang dinaturalisasi Cina di tahun 2019 dan melakukan debut di 2021 itu, yang sebelumnya absen membela Cina melawan Australia karena cedera. Selain itu, pemain timnas Cina dengan harga termahal yakni Wu Lei juga mulai kembali berlatih bersama timnas Cina. Sebelumnya, ia juga sempat absen melawan Australia karena cedera. Tapi sebelumnya, media Cina melaporkan Alan dan Wu Lei kondisinya belum 100% fit. Kabar baiknya lagi bagi timnas Indonesia, pemain naturalisasi andalan Cina, Fernando, dipastikan cedera dan tidak bisa tampil. Semoga dengan skuad Cina yang tidak bisa turun secara full tim mampu dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik oleh anak asuh Coach Shin Tae-yong guna meraih kemenangan perdana di fase grup kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Di sisi lain, perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Shin dan beberapa pemain diaspora yang didatangkan PSSI menarik beberapa warga net Cina untuk berkomentar positif. Di situs Weibo dan Xinich tak jarang banyak ditemukan komentar positif yang memuji timnas Indonesia. Semoga anak asuh Shin Tae-yong nanti dapat menampilkan penampilan terbaiknya guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Silahkan tinggalkan komentar positif di kolom komentar, dan silahkan juga memperkirakan formasi yang akan diturunkan Shin Tae-yong nanti saat melawat ke China. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dapat terhibur dengan konten kami.